Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Ayu Lestari dengan NPM 2016011010, reguler B jurusan Sosiologi Universitas Lampung. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori sosiologi klasik, modern hingga postmodern. Dimulai dari teori sosiologi klasik. Teori klasik dalam sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan dan juga menjadi dasar munculnya teori-teori selanjutnya. Kajian mengenai sosiologi telah dimulai sejak abad ke-14, diawali dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang kemudian dikembangkan dengan tokoh-tokoh lain. Sedangkan karakteristik teori sosiologi klasik antara lain, yang pertama, teori klasik kebanyakan menggunakan filsafat, menjadikan sifatnya luas dan spekulatif yang artinya secara logika. Yang kedua, bersifat Eropa-sentris karena lahir dari tokoh-tokoh yang berasal dari belahan benua Eropa, misalnya Emil Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Dan yang ketiga, teorinya bersifat ketokohan. Karakteristik pemikiran para tokoh sosiologi klasik pada umumnya pandangannya bersifat makro atau umum, yang berbeda dengan teoritis selanjutnya yang lebih bersifat mikro. Selanjutnya ada teori sosiologi modern, merupakan kelanjutan perkembangan dari teori sosiologi klasik. Teori modernisasi lahir pada abad ke-20 tahun 1950-an sebagai reaksi atas terjadinya pertentangan dua ideologi yang berkembang pada saat itu, yaitu ideologi kapitalis yang diusung Amerika Serikat dan ideologi komunis yang diusung oleh Uni Soviet. Adapun latar belakang munculnya teori sosiologi modern antara lain, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, adanya terjadi perluasan gerakan komunis di dunia, dan lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, Amerika Latin yang merupakan negara bekas jajahan negara-negara di Eropa. Dan yang membedakan teori ini dengan teori klasik yaitu bebas nilai. Artinya ilmu pengetahuan adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan tidak boleh memiliki kepentingan atau berimplikasi pada ilmu pengetahuan yang seolah menjelaskan dan memprediksi suatu nilai. Bersifat universal, artinya seolah pemikiran tanah. Teori sosiologi modern ini bisa berlaku dimanapun dan bersifat ahistoris yang bisa berlaku sampai kapanpun. Yang keempat, bersifat rasional, artinya memiliki prinsip sebab akibat, diakronis. Dan yang terakhir, bersifat objektif, yaitu artinya pemikiran bisa diikuti dan dibuktikan bersama, tidak hanya dengan individu, tetapi individu lainnya. Dan yang terakhir ada teori sosiologi postmodern. Teori postmodern dirangkai dari konsep post dan modern. Post dimaknai sebagai era sesudah, sehingga postmodern mengandung makna setelah modernitas. Konsep ini tidak terbatas pada dimensi waktu post, namun meliputi dimensi sosial budaya. Teori postmodern mengkritik pola-pola pengetahuan lama, yaitu klasik dan modern, seolah-olah kebenaran itu mutlak. Definisi teori sosiologi modern, yaitu tertuju pada keyakinan yang tersebar luas. Konsep postmodern berkaitan dengan dunia budaya yang dapat dikatakan bahwa periode postmodern menggantikan periode modern. Serta munculnya teori postmodern yang memiliki perbedaan dengan teori modern. Mengapa dikatakan postmodern? Karena ada kritik terhadap modernisasi, yaitu masyarakat dikritik karena dianggap terjebak dalam sekularisme, materialisme, dan ateisme. Modernisasi juga dianggap melahirkan determinasi, saintisme, positivisme, dualisme, dan futurisme, serta mengubah pola pikir manusia. Sedangkan perbedaan modern dan postmodern, yaitu modernisasi lebih bersifat absolut, rasional, dan menerima posibilitas penemuan kebenaran, sedangkan postmodern lebih bersifat relativistik dan terbuka, kemungkinan irasionalitas. Dan di sini ada tokoh-tokoh teori sosiologi klasik, modern, dan postmodern.
tokoh teori sosiologi klasik dan modern cenderung sama, sedangkan tokoh sosiologi postmodern cenderung berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.